Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas kembali terkait dengan sejarah sastra. Langsung aja kita masuk ke dalam ikhtisar. Latar belakang masalahnya. Yang pertama, sastra pada dasarnya merupakan ciptaan ataupun sebuah kreasi yang mana bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah sesuatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan teknik kehidupan tentang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sebuah karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang melingkupi kehidupan-kehidupan manusia, yang mana ini kemunculan sastra lahir dilatar belakangi oleh adanya dorongan dari manusia untuk mengungkapkan eksistensinya. Biasanya, kesusastraan dibagi menurut daerah geografis ataupun bahasa yang digunakan. Jadi, yang termasuk dalam kategori sastra adalah novel, cerita, cerpen, syair, pantun, sandiwara, dan juga drama. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dan mitos. Awal abad ke-20, ketika kesadaran mitis itu berakhir, akhirnya keduanya berjalan sendiri-sendiri, sekalipun keduanya merekam realitas. Namun di dalam sejarah ini adalah ilmu dan sastra di dalam imajinasi. Sejarah dan juga sastra berbeda di dalam struktur dan substansi. Di dalam struktur sejarah ada evidensi, informasi, fakta yang mana ini berguna untuk menjelaskan sebuah realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektifikasi yang mana kehidupan ini karena ia harus sadar akan perubahan, sastra kemudian menjadi kehidupan yang acuannya adalah keabadian. Nah, sejarah sebagai ilmu hidup di tengah dunia realitas, pengerjaannya ialah merekonstruksikan realitas itu. Sastra sebagai seni yang hidup di dalam dunia imajinasi, pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu. Karena perbedaan itulah keduanya saling melengkapi. Nah, yang selanjutnya ada H.B. Jasin dan penelaahan sastra Indonesia. Di dalam sejarah yang selama kira-kira abad ini, telah kita lihat bahwa ada perkembangan yang mana jumlah peminat dan sastrawan Indonesia terus bertambah. Hal ini dikarenakan pengajaran dan juga pendidikan tentang sastra Indonesia, baik pendidikan formal melalui sekolah-sekolah ataupun pendidikan melalui majalah, surat kabar, dan juga buku. Pendidikan apresiasi sastra sebenarnya sekarang berjalan secara tambal yang sulamnya tidak sistematis. Masalah pengajaran sastra di sekolah-sekolah telaah menjadi persoalan yang ramai dipolemik orang-orang yang pada umumnya orang-orang tidak puas akan metode pendidikan yang ada sekarang ini. Hal itu bisa dimengerti. Hal ini dikarenakan kita masih mencari cara yang mana sebaik-baiknya untuk menanamkan tradisi bersastrakan pada bangsa Indonesia ini. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan, yang mana pengetahuan ini tentang sastra ataupun yang lebih dikenal pula sebagai literary studies. Oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni 1. Teori sastra, 2. Sejarah sastra, dan yang ketiga ada kritik sastra. Ketiga-tiganya belum berkembang secara menggembirakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum banyak orang yang menulis tentang teori sastra, dan juga tentang sejarah sastra yang sudah agak banyak ini dikerjakan oleh orang yang ialah merupakan kritik sastrawan. Nah, yang selanjutnya ada masalah angkatan. Di dalam masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak adanya pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembebakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Syahbana dan juga kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan yang mana perhitungan ini dilakukan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Khairul Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga.
pengarang pujangga baru dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda. Adapun dari para pengarang ini sendiri, pujangga baru, mereka yang mengatakan bahwa para pengarang yang muncul di dalam Sehabis Perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan belaka dari para pengarang pujangga, yang mana mereka ini menganggap bahwa peperangan sesudah mempunyai identitas sendiri, antara lain Khairil Anwar, Sitor Situ, dan lain-lain. Lanjut ke dalam penutup, yaitu ada hadiah sastra Yamin di dalam ikhtisar ini, yang mana pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963. Antara lain di dalam lapangan sastra, hadiah tersebut menurut rencana akan diberikan kepada setiap tahunnya. Nah, adapun hadiah tahun pemerintah yang mana memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa pada masa itu di antara para seniman yang dianggap patut mendapatkan hadiah, termasuk juga para sastrawan. Sekian presentasi ulang dari saya, kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya silakan dimanfaatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.